Ketika menit 1 sudah kebobolan, akhirnya 2-0 tertinggal. Tiba-tiba si Arteta memasukkan pemain baru. Saya nggak tahu ini West Ham kenapa ini. Iya. Jadi memang Liga Inggris itu pemenangnya itu adalah tim yang konsisten. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisbol. Bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Sudah ada Cak Niko dan juga ada Bang Sot. Kita akan membahas preview Game Week 26 yang sudah banyak pertandingan berjalan. Sampai kita tag hari ini ya Bang. Iya. Pertandingan terakhir Forest melawan Everton ya. Betul. Masih ada pertandingan 2 yang belum main antara Liverpool sama MU dan juga Fulham. Brentford dan Fulham. Kita langsung membahas pertandingan pertama. Manchester City berhasil menambah luka Newcastle ya. Setelah kemarin kalah. Menambah luka. Ya, 2-0 melawan MU di final Iya. Carabao. Ini kalah lagi dengan sama-sama dari Manchester 2-0 juga. Iya, betul sekali. Ya gimana? Newcastle gitu. Newcastle ya Newcastle. Sempet sering kita bahas ya Bang. Iya. Ada akan masanya dia. Akan ada masanya bahwa tim-tim mediocre itu tetap pasti akan kembali ke tempatnya. Oke, wayah gitu. betul. Iya, wayahnya turun ya turun kan gitu. Jadi sama seperti Newcastle. Newcastle dia memang 2 kali pertandingan melawan klub dari kota Manchester. Pertama lawan Manchester United di final Carabao, Ya. hasilnya kalah 2-0. Betul. Semalam melawan Manchester City Iya. di Premier League kalah juga 2-0. Saya nonton itu semalam, babak pertama sama babak kedua sebagian. Ya memang kita ketahui Manchester City main dengan full team semalam. Betul. De Bruyne main, kemudian di sisi kiri ada si siapa? Jack Grealish. Ya. Kemudian kanannya si Foden main Betul. lagi. Foden main lagi. Tengah Haaland seperti biasa, Rodri dan Gundogan Betul. di gelandang bertahan. Dan hasilnya memang kita lihat di awal-awal babak pertama sampai babak pertama selesai, City menguasai pertandingan. Tak potong sedikit Bang. Iya. Ini Pep akhirnya memakai 4 back setelah beberapa pertandingan 3 back, akhirnya 4 back. Ake, Diaz, Walker, Akanji dan akhirnya mereka clean sheet Bang. Akhirnya. Betul. Iya. Saya rasa dia sudah mulai main itu bagus untuk pertahanannya City. Ya. Karena kita tahu dia back yang benar-benar handal, saya bilang. Memang dia inti dari lini belakang City itu ya Diaz sama kipernya si Ederson. Nah, semalam Diaz main, kemudian tandemnya si Akanji ya? Iya, Ake di sebelah. Akanji ya kan? Ake kan di bek kiri. Betul. Kanannya si Kyle Walker. Nah. Semalam memang saya lihat dari lini gelandangnya City benar-benar mendominasi. Meskipun juga di babak kedua memang setelah unggul 2-0, Newcastle memang sedikit mulai menekan kan gitu. Tapi kita lihat dari statistik Newcastle cuma berapa shoot on goal dia? Cuma 2 yang shoot target, 1 off target. Berarti hanya punya 3 dia peluang atau kesempatan ya. Berarti minim gitu loh. Meskipun kalau kita lihat statistik secara keseluruhan hampir sama, hampir imbang 57-43. Tetapi City benar-benar mendominasi dari sisi permainan gitu. Kita lihat dari shoot on targetnya ada 3 dan shoot off targetnya ada 6. Dari 3 itu 2 jadi gol, ya kan? Itu. Iya. Kalau City udah pakai 4 back kayaknya emang susah banget ditembus sebenarnya ya Bang. Iya, City sudah. Ya City kan gitu. City dengan pemain yang antara inti dan cadangan hampir tidak ada perbedaan. Kualitasnya saya rasa memang dia calon kuat juara. Bersaing dengan Arsenal dan Manchester United pastinya. Betul. Masih ada 3 klub itu masih terus mengejar, saling mengejar ya. Laga seru terjadi antara
tuan rumah Arsenal melawan Bournemouth. Iya. Ini banyak sekali yang menduga-duga akan terjungkal Arsenal ya. Ketika menit 1 sudah kebobolan, akhirnya 2-0 tertinggal. Tiba-tiba si Arteta masukkan pemain baru, Iya. pemain muda si Nelson. dan juga Ben White yang masuk juga, itu langsung Ben merubah White, semuanya. Ben White, ya. Ben White ganti si ini kan Tomiyasu. Ya. Jadi kalau saya melihat Arsenal mentalnya benar-benar bagus ya. Iya. Benar-benar mental juara Iya. dia. Sampai titik darah penghabisan lah. Sampai menit 97 dia bisa ciptakan gol lewat Nelson itu. Itu kalau memang nggak punya mental yang bagus, kemudian juga sedikit keberuntungan, apalagi dia kan juga bermain di kandang, otomatis kan mentalnya naik berkali-kali lipat kan. Jadi saya rasa semalam ya memang Arsenal menunjukkan kualitas, dan lawan tim sekelas Bournemouth harusnya dia nggak sampai kebobolan lah. Itu yang saya apalagi sampai ketinggalan 2-0 kan. Betul sekali. Dan ya keren lah. Sampai harus ada pergantian pemain, kemudian juga serangannya itu kita lihat dari statistik itu kan sangat jauh sekali. Bisa-bisa penguasaan bolanya, iya, posisinya Arsenal dibandingkan dengan Bournemouth gitu loh. Arsenal dari sisi possession 81 dibanding 19. Jauh sekali. Ya memang saya lihat golnya Bournemouth itu kan menit pertama itu dari counter attack. Enggak, itu kick off kan? Iya, kick off. Iya, gitu loh. Jadi kaget Bang itu. Benar. Ya kan kayak semacam counter attack lah. Dia belum siap gitu kan. Terus yang kedua gitu kan, dari tendangan sudut, dari sepak pojok, sundulan pemain siapa itu namanya, pemainnya Bournemouth itu. Senesi ya. Itali kalau nggak salah. Iya, cuma sayangnya, ya bukan sayangnya ya. Untungnya bagi Arsenal 2-0 itu masih menit-menit awal. Gitu loh. 50, masih menit 57, masih ada 30 menit lebih kan untuk merubah keadaan, dan memang Arsenal mampu karena saya lihat semacam Partey itu main bagus ya. Thomas Partey ya. Partey nggak ada, Thomas Partey. Odegaard itu sampai kanan kiri, Martinelli juga gitu. Dari sisi kiri ke kanan. Ya memang saya lihat Arsenal sudah bagus mentalnya. Jadi dia kalau bersaing juara di musim ini, saya rasa layak juga ya Bang? Layak itu ya. Untuk nggak tahu antara City dengan yang comeback yang seperti itu butuh mental bagus juga. Melihat permainan Arsenal seperti ini kan kita layak lah kalau melihat dia misalnya ambil juara gitu kan. Iya. Jadi mental pemain-pemainnya tuh mental baja. Gitu. Keren, Arteta Arsenal ya. Kita tinggalkan Arsenal yang Bournemouth. Aston Villa. Iya, Unai Emery berhasil menang 1-0 melawan Crystal Palace dengan gol bunuh diri ya dari Anderson. Betul. Crystal Palace. Sedikit beruntung sih. Ya, kalau saya lihat sih memang dia menguasai. Imbang lah. Ya. Cuma dari sisi peluang juga nggak terlalu banyak Crystal Palace. Dia cuma 2 shoot off goal. Zaha sempat gol tapi di VAR ya Bang? Di VAR juga. Kemudian Aston Villa ya saya rasa memang layak lah menang untuk pertandingan kali ini. Watkins juga mistar gawang. Mantap. Banyak Bang yang gawang. Hari ini pertandingan kemarin semalam itu banyak yang kena mistar gawang. Nanti selain Watkins dari Aston Villa 1-0 Aston Villa, kita ke breakdown akhirnya kembali ke jalur. Bener. Saya nggak tahu ini West Ham kenapa ini. Iya. Padahal kemarin habis menang 4-0 kan? West Ham itu ya, aduh Moyes gimana sih? Kadang-kadang tuh, minggu kemarin kan dia menang 4-0. Yang kita bahas kan. Lawan Norwich kan? Betul. Norwich, Nottingham Forest. Kok bisa gitu loh. Bener, ini West Ham sudah, saya kemarin bilang West Ham sudah mulai menunjukkan kualitasnya ini. Jadi lawan Brighton malah kalah 4-0. Aduh. Sepertinya gol penalti di awal emang sedikit menurunkan mental. Mungkin ya? Enggak lah. Gitu. Tapi McAllister bagus malam. Dia buat 1 gol 1 assist ya. Main Argentina kan ini. Betul. Sang juara dunia. Mitoma. Gitu. Itu dia. Welbeck juga. Welbeck untuk saya masang itu di FPL.
Mitoma. Iya dong, itu andalan ya. Karena dia ngasih penalti. Yang Iya. dia jatuh kan asis terus akhirnya ngegolin juga. 4-0 Brighton. Kita nggak tahu Liga Inggris emang kemarin 4-0 sekarang dibantai lagi. Aneh. West Ham habis menang 4-0 minggu kemarin. Ganti minggu ini dibantai 4-0 sama Brighton. That is Liga Inggris This teman is ya. Liga Inggris, this is Premier League memang. Chelsea kembali akhirnya menang setelah 6 pertandingan ya. Tidak bisa meraih kemenangan terutama dalam Dortmund kan saya 5 pertandingan Liga Inggris itu seri 2 kali kalah 3 kali akhirnya menang dan kalah juga dari Dortmund kalah akhirnya menang melawan Leeds United dengan 1 gol saja dari back yang katanya kurang bagus gitu. Wesley Fofana mantannya Leicester ya. Betul. Iya. 1 gol saja ya. Memperpanjang nafas dari Potter ini. Mungkin habis balik dari Hogwarts dia ya. Memperpanjang nafas kehidupan Potter di Chelsea. Jadi, akhirnya mau disobek tanda tangan kontrak kan nggak jadi ya kan. Menang kan. Selamat Chelsea ya, walaupun semalam juga Felix juga tendangannya kena tiang lagi bang. Kena tiang juga ya? Iya kena tiang juga Joao Felix ya. Tapi 1-0 menang ya menang lah. Iya. Tottenham kalah akhirnya setelah lawan Wolves ya. Saya nggak habis pikir. Iya, kemarin habis bantai Chelsea kan. Betul. 2-0 ya bang. Iya, lawan Chelsea. Sekarang lawan Wolverhampton kalah 1-0. Aduh, tapi bagus lah Pak saya bilang. Saya sebagai pendukung MU bagus. Ya. Aman. Artinya semakin lebar jaraknya nanti dengan MU. Apalagi kalau MU nanti malam bisa menang. Nah, itu dia. Lawan Liverpool. Liga Inggris, aduh, gimana kalau dibilang ya itu gitu. Kemarin menang lawan yang lumayan berat. Jadi memang Liga Inggris itu pemenangnya itu adalah tim yang konsisten juaranya. Konsisten dalam arti ya tiap tim pasti pernah kalah lah. Tapi setidaknya dia konsisten. Gitu loh. Ada beberapa tim yang konsisten dan ketiganya sekarang ada di papan atas. Manchester City, Arsenal, Manchester United itu tim yang konsisten. Apalagi MU sekarang kan itu benar-benar konsisten. Saya rasa. Poro juga tendangannya kena misar gawang. Sudah 3 ya kena misar gawang ya. Itu mungkin kalau nggak kena mungkin nggak jadi man of the match ya semalam. Iya. Kipernya Wolves ya, dapat man of the match, poinnya banyak banget tuh di FPL tuh. Saya. Dia sering banyak dia poinnya. Betul. Southampton lawan Leicester. Iya. Gelandang yang kemarin katanya pengen diangkut ke MU gagal penalti. Buat terus ya. Dia lewat kotak penalti gol. 12 pasti tidak bisa. Ini gara-gara selalu dianggung-anggukan di channel Paman Robar kayaknya. Dia grogi dia kan. Saya mau dibeli MU nih katanya. Gak bisa. Tapi untungnya menang bang. Menang 1-0. Lawan Leicester ya, 1-0 ya. Alcaraz kan. Jonas Alcaraz. Ya, padahal Soton papan bawah ya kan? Ya. Sama seperti Leicester bang. Iya, enggak maksudnya Soton kan di juru kunci dia. Betul. Leicester nggak mampu memanfaatkan itu, saya rasa. Memang sebetulnya klasemen itu tidak bisa menjadi tolak ukur ya. Nggak bisa, memang makanya saya bilang tim yang konsisten itu yang bisa bertahan di Liga Inggris ataupun menjadi juara di Liga Inggris. Kalau nggak konsisten ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau dia nggak konsisten terus di bawah ya jelas pasti akan degradasi. Ketika Liverpool sudah mulai naik, Chelsea masih di nomor 10. Ya, kita doakan aja lah. Seperti kita sering mendoakan tim-tim tradisional 6 besar itu kembali lagi ke Big Six yang seperti semula. Ya, kita doakan yang baik-baik. Pertandingan yang baru selesai, Nottingham Forest melawan Everton. 2-2. Johnson, pemain yang dulu merepotkan lini belakang Manchester United, brace bang. Brace dia, benar. Walaupun akhirnya ditahan nih bang. 2 kali ketinggalan terus kan? Iya. Akhirnya Nottingham Forest pertama dari Damara Gray penalti kan, terus disamakan sama Johnson, kemudian Dokur, asis dari Michael Keane. Ini pemain MU dulu ini. Ya, dulu sempat sering banyak yang pakai di FPL ya. Terus
Disamakan sama Johnson lagi di menit 77. Iya. Akhirnya seri Nottingham Forest. Nggak jadi menang ya. Nggak jadi menang Evertonnya. Habis kalah 4-0 kan dia. Lawan West Ham kemarin. Aduh. Ya, kita tahu kan gila loh pemain Nottingham itu. Ya mungkin kita nggak tahu dari musim depan ya bang. Nah dari belakang itu udah Navas, Aurier, Lodi, Felipe, Selvi, aduh, yang sudah malang melintang. Cuma nggak tahu strikernya kan Chris Wood dari New Zealand. Itu juga di Burnley. Selandia Baru, Burnley dulu ya. Namanya Burnley dulu. Masih ada 2 pertandingan yang belum main ya bang. Iya. MU dan Liverpool. Liverpool akan main malam ini. Dan juga Selasa dini 12. hari ada Brentford sama Fulham. Sedikit lah bang kita membahas MU sama Liverpool. Kansnya di kandang Liverpool lah. Kandang Liverpool. Apakah dan ada kabar katanya Varane kurang fit? Tapi main dia. Main. Ya, ternyata main. Mungkin sewor ya. Jadi Varane main, nanti dia akan bertanding dengan Martinez, biasa Licha. Dan di sayap kiri ada si bek kiri ada Luke Shaw, di kanan ada Diogo Dalot. Tengah Casemiro dan Fred, duo Brasil. Casemiro dan Fred, Anthony, Weghorst, Rashford, Bruno Fernandes. Ya. Sedangkan Liverpool, sebentar saya lupa tadi. Liverpool nanti belakangnya Virgil van Dijk sama Konate. Wah ini nih. TAA dan Robertson main. Ya. Semoga nanti Konate sedikit seperti yang kemarin-kemarin ya. Iya. Tengahnya ada Henderson, Fabinho, sama Elliot. Kemudian di depan Nunes, Gakpo, dan Salah. Oke. Trio nggak sadar. Sekarang sudah sadar karena sudah naik sekarang dari posisi 9 pindah ke 6 apa 7? 7 ya? 6 dia. 6 atau 7? Ke 6. Antara 6 atau 7 ya, kalau salah. Kalau nanti malam menang ke 6 dia. Jangan sampai dong. Jangan sampai ya. Kalau enggak, kalau kalah ya tetap 7 dia. Karena udah disalip sama Brighton dia. Prediksi skor Bang sebelum kita tutup. Prediksi skor itu? Ya, Liverpool MU aja. Liverpool MU. Ini Liverpool sedang bangkit ceritanya kan. 0-2 saya. Untuk Manchester United dong. Oke, 2-0 untuk Manchester United. Saya sendiri pastinya 1-2. 1-2 saja. Kenapa Anda selalu kebobolan ya? Saya tuh sangat takut dengan Darwin Nunes. Karena kemarin waktu lawan Newcastle juga Anda 2-1. Iya. Ini juga 2-1 iya. lagi. Ya kan? Nah, saya sedikit kurang Anda kayaknya nggak percaya sama lini belakangnya MU dan betul sekali. Ya. Itu salah satu alasan saya, Bang. Karena selama belum ada tandemnya si Casemiro yang benar-benar bagus ya maksudnya. Fred bagus. Saya nggak bilang nggak bagus. Itu sedikit deg-degan gitu. Deg-degan ya? Iya. Pokoknya nanti saya siap deg-degan karena ini adalah derby Northwest ya Bang? Iya, derby Northwest. Battle of Reds. Kita lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan nanti malam antara Manchester United melawan Liverpool di Anfield. Iya. Ini ada satu orang si Bung Bowen. Asu ini kenapa telat sini kamu prediksi skor? Apa? Prediksi skor. Pokoknya ya. Habis dinner Bang sama habis istrinya. Dinner. Iya, habis dinner. Gak apa-apa Bang. Itu karena membagikan istri salah satu hal yang wajib dilakukan oleh tim Panpel Nobar ya. Enggak usah banyak di sini, duduk sini. Ini skor aja, habis ini kita tutup. Loh. Ya, sudah. Berapa Bung Bowen skornya MU Liverpool? 1-2. Podo. Oke. DE. Iya. Oke. Yang Kacau. ngegolin Oke, ini nih. Rashford sama Anthony. Kalau dari Liverpool? Darwin. Enggak, Siapa? Henderson. Wah, ini Henderson. Henderson. Ya, semoga saja siapapun yang menang, kita berharap hasil yang terbaik ya untuk tim kesayangan teman-teman Nobar semua. Oke, terima kasih. Walaupun Bung Bowen telat, nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Membahagiakan istri kan salah satu syarat untuk menjadi Panpel Nobar, ya kan Bung Bowen ya? Iya. Betul, itu. Oke, Caniko pamit dari Bisbal. Bangsat pamit. Bang Bowen juga pamit, mohon maaf semuanya. Telat. Yang belum Potong subscribe. gaji. Itu jelas pastinya. Yang belum subscribe ya Bang, silakan subscribe. Yang belum like, comment, share, silakan di share, komen. Pokoknya
teman-teman dikasih tahu kalau ada channel yang sangat-sangat berbobot sekali. Oke. Saya mau ngomong apa? Lupa ya. Oh, salam ya. Itu salam kebanggaan kita. Oke, selamat buat yang menang-menang, yang kalah-kalah juga selamat juga. Semoga timnya semakin bangkit, semakin bisa menunjukkan performa terbaiknya. Tim Panpel Nobar pamit. Salam fans layar kaca. Bye.